Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya guys? Udah lama nih gak upload. Hari ini saya bakal ngajak kalian jalan-jalan di Jalan Lingkar Timur Kuningan. Dimulai dari depan kantor Dishub Kuningan. Jadi jalan ini menghubungkan antara desa Ancaran sampai ke desa Sampora, perbatasan dengan Cirebon. Ada yang baru nih di bundarannya, sekarang udah terpasang lampu merah. Mungkin baru setahun lah lampu merahnya ada. Dari Dishub kita ngambil ke kiri. Ini udah termasuk ke Jalan Lingkar Timur ya, ke Lingkar Timur Kuningan. Jalannya sendiri mulus banget, enak, terus lebar. Sayangnya cuaca pagi ini agak sedikit mendung. Jadi Gunung Ciremainya gak kelihatan. Kalau cerah biasanya kelihatan jelas dari sini. Nggak tahu ya, padahal ini udah masuk bulan Juni. Biasanya Juni itu udah mulai kemarau, cuman akhir-akhir ini masih ada aja hujan. Memang kondisi cuaca belakangan ini agak aneh, gak kayak zaman dulu. Tapi ya kita syukuri aja lah, hujan ataupun kemarau kita syukuri. Suasana kanan kirinya kebanyakan masih sawah, belum banyak perumahan ya guys. Jauh di sebelah kiri sana Ciremai cuman kelihatan kakinya aja, sisanya sampai puncak tertutup awan sebelah kiri ya. Perempatan pertama di jalan baru. Kalau ke kiri ke desa Cilaja, dan kalau ke kanan itu ke Widarasari kalau nggak salah. Widarasari terus tembus ke Taraju. Kita bawa motornya pelan aja lah ya, biar selamat sampai tujuan. Nah ini sebelah kiri ada rumah makan Saung Dapo. Tiap lewat ke sini sih pengunjungnya rame terus. Cuman memang saya nggak pernah. Nantilah kapan-kapan kita nyobain. Kayaknya sih enak karena tiap lewat biasanya adalah, kalau nggak rame adalah minimal ada yang makan. Nanti kapan-kapan kita coba.
Ternyata hari Minggu pagi jalan ini cukup ramai juga. Kayaknya sih orang-orang yang mau main ke Cirebon. Bisa kalian lihat teman-teman di depan Gunung Ciremai. Cuman sayangnya puncaknya itu ketutup awan, jadi nggak kelihatan. Gunung Ciremai ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Untuk nyampe ke puncaknya terdapat 5 jalur pendakian. Ada 3 jalur di Kabupaten Kuningan dan 2 jalur lagi di Kabupaten Majalengka. Jalur Kuningan itu ada di Desa Palutungan, terus Desa Linggasana dan Desa Linggajati. Sementara yang di Majalengka ada di Desa Cipayung kalau nggak salah, jalur Sadarehe, sama di Apui. Alhamdulillah dari kelima jalur itu saya pernah cobain semuanya. Dan yang paling berat itu ada di jalur Linggasana sama Linggajati. Kalau Linggajati sih kayaknya udah pada tahu lah, soalnya itu jalur paling legendaris di Ciremai, terkenal dengan cerita horor dan jalurnya yang sangat ekstrim. Biar ketinggiannya kalah sama rata-rata gunung di Jawa Tengah, tapi menurut saya jalur pendakiannya itu paling berat ada di Ciremai. Kalau di Jawa Tengah rata-rata base campnya itu ada di ketinggian 1500. Jadi kita mulai pendakian itu udah cukup tinggi, dan jalur yang harus ditempuhnya jadi pendek. Kalau Ciremai lah panjang-panjang. Nah, ini kita nyampe di perempatan kedua. Kalau yang kiri itu ke Cikaso, dan yang kanan itu ke Desa Sindang Barang. Nanti bisa tembus ke Ciawi Gebang, lalu ke Ciledug juga bisa. Ciledug, Brebes, Tegal, bisa nanti ke sana. Karena hari ini judulnya jalan-jalan di Lingkar Timur Kuningan, jadi kita bakal nyari tahu ujung dari jalan ini kira-kira kayak gimana ujungnya. Nah, di depan sana itu jalan yang diapit sama 2 bukit.
Jadi kanan kirinya bukit, tengah-tengahnya jalan. Dulu sebelum ada jalan ini, bukitnya itu nyatu. Dan dibelah untuk bangun jalan ini. Kalau nggak salah sih tahun kemarin atau 2 tahun ke belakang ini longsor lagi. Cuma alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi longsor, aman. Bisa kalian lihat kanan kirinya bukit, cukup tinggi lah, lumayan tinggi. Selain tinggi, lumayan panjang juga. Kebayang ini gali buat belah bukit ini berapa lama ini. Dan buang sisa-sisa tanahnya juga repot kayaknya, soalnya banyak. Kayaknya lebih ramai yang dari arah Penawaran menuju ke Kota Kuningan. Jadi kota Kuningan ini akhir-akhir makin ramai ya, karena banyak wisata. Dan wisatanya keren-keren. Kebanyakan itu di daerah Palutungan, di kaki Gunung Ciremai. Dan potensinya pun masih banyak. Masih banyak tempat bagus yang belum tereksplor sama orang-orang. Tapi ya mudah-mudahan aja nggak dibuka semua ya, karena dampaknya bisa ngerusak lingkungan. Tadi kita lewat di perempatan ketiga, berarti kirinya itu ke Jalaksana dan arah kanannya ke Desa Japara. Setelah lewat perempatan yang ketiga, jalanan bakal ada 4 lajur. Ternyata banyak ini fotografer, banyak yang ngonten.
Ternyata banyak konten kreator guys. Family time. Kayaknya enak nih ngopi. Kita beresin dulu jalan ini, terus kita cari warung kopi. Ayo gas teman-teman, ikutin terus videonya. Siapa tahu kalian ada rencana ke Kuningan, jadi kalian bisa lewat jalur ini. Jalannya nggak terlalu ramai kayak jalur utama yang ada di sebelah barat, berarti dari sini. Dan jalannya pun enak, mulus pisan pokoknya mah. Yang dari Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, dan lainnya, ayo main ke Kuningan. Banyak tempat-tempat yang keren. Kalau kalian suka olahraga ekstrim, bisa naik ke Gunung Ciremai. Cobain lewat jalur Linggajati atau Linggasana. Jalurnya mantap pol, bakalan nyiksa badan dan mental kalian. Pertama, base campnya ada di ketinggian 600 kalau untuk Linggasana, dan buat Linggajati ada di ketinggian 800. Ini kita nyampe ke perempatan yang keempat, ada lampu merah. Tadi di lampu merah, kalau ngambil arah kiri ya, itu ke Sangkanurip. Sangkanurip itu daerah wisata juga, banyak hotel. Kalau nggak salah sih ada Hotel Aston, ada Horizon,
Pokoknya hotelnya keren-keren lah. Dan ada pemandian air panas juga. Kalau ke kanan itu ke desa Timbang. Nanti bisa juga tembus ke desa Japara. Jadi jalannya itu saling berhubungan, gak ada putusnya. Balik lagi tadi, kalau yang dari luar kota mau ke sini, khususnya dari arah Cirebon, bisa lewat jalur ini ya. Jalurnya lebih enak, lebih lancar dan lebih bagus jalannya. Apalagi buat teman-teman yang orang Jakarta, Bandung, kalau ke Kuningan pasti kaget. Kenapa? Karena pasti beda 180 derajat kehidupannya. Di Jakarta kan harus serba cepat karena jalanan macet, segala macem lah. Beda sama di Kuningan, kalian bisa santai-santai. Dan udaranya pun sejuk pisan. Kota yang cocok buat ngabisin hari libur. Gak bakal kecebak macet parah. Hawanya adem, orang-orangnya baik-baik, insya Allah. Jalan yang sebelah kiri terlalu kurang mulus. Ini adalah perempatan yang kelima. Jadi kalau ke kiri akan nyampe ke daerah Cilimus, dan yang ke kanan itu ke Korea, ke desa Korea. Kita ambil lurus lagi. Sayangnya yang sebelah sini jalannya kurang mulus. Kalau bawa mobil sih kayaknya kurang, bakal nggak terlalu berasa. Tapi kalau naik motor kecil kayak gini jadi kerasa apa ya, garinjul kalau kata orang sini mah, jalannya agak garinjul. Tolong dong Bupati yang baru, Pak Dian, ayo segera di hot mic lagi biar mulus.
Nah, ini dia, akhirnya kita nyampe di Tugu Ikan. Jadi ini kita nyampe di Tugu Ikan, ujung dari Jalan Lingkar Timur tadi ya. Kalau mau ke Cirebon bisa ngambil yang ke kanan, dan kalau yang ke kiri itu bakal balik lagi ke Kota Kuningan. Ini lokasinya ada di Desa Sampora, masih masuk di Kabupaten Kuningan, perbatasan dengan Cirebon. Kalian lihat Tugu Ikan. Jadi itu adalah ikan dewa, ikan langka yang salah satunya ada di Kuningan, karena di tempat lain udah banyak yang punah. Kita kayaknya putar balik lagi lah. Putar balik nyari warung kopi. Lumayan rame, jadi agak susah buat nyebrangnya. Oke, balik lagi ke ikan dewa tadi. Dulu saya sempat baca-baca, katanya ikan dewa ini cuma ada di dua tempat. Yang pertama di Kuningan, dan satunya ada di daerah Papua. Cuman saya lupa Papuanya di daerah apa. Ikan ini ukurannya bisa sangat gede, bahkan mungkin ada yang lebih gede dari bayi. Kalau di sini adanya di Desa Cibulan sama di Desa Cikukur. Jadi ada satu pemandian, namanya ada kolam renang lah, namanya kolam renang Cibulan. Di Cibulan itu ada tempat yang sangat dikeramatkan. Jadi katanya sih itu peninggalan, bukan peninggalan, apa sih namanya, petilasan Prabu Siliwangi, raja terakhir kerajaan Pajajaran. Ada di Cibulan petilasannya, namanya adalah Sumur Tujuh. Kalian bisa datang ke kolam Cibulan tersebut selain buat lihat ikan atau renang, bisa jadi wisata, apa ya, wisata religi, bukan religi ya, kalian bisa wisata sejarah, bisa lihat petilasan Prabu Siliwangi. Oke, dari tadi ngomong terus, mendingan kita cari warung kopi dulu guys. Nyarinya jangan yang terlalu rame deh, biar ngopinya nikmat. Oh, jadi kalau kalian dari arah Cirebon, patokannya Tugu Ikan itu ya, ada di Desa Sampora. Kalau lihat Tugu Ikan berarti harus ngambil kiri, nanti ketemu jalan ini.
ini tembus sampai ke Desa Ancaran. Jadi bundaran yang pertama tadi. Dari Ancaran bisa ke Luragung atau ke daerah kotanya. Kalau ke Luragung ambil kiri, dan kalau ke kota nanti bisa ke Palutungan, ke Dharma segala macam harus ngambil kanan dari bundaran Ancaran sana. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu jalan-jalan kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan satu lagi, subscribe juga channel saya yang satu lagi ya, namanya Jurnal Pendaki. Oke, saya mau nyari warung kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.